Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan baik. Perkenalkan, nama saya Bunga Dharma Aram Ningron dengan IPM A1N021004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, ada beberapa pokok pembahasan di sini. Yang pertama adalah pengertian manajemen sekolah dasar. Kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Keempat, sekolah dasar yang efektif. Kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah penerapan. Oke, kita lanjut materi pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Nah, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Nah, dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Nah, di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kerangka manajemen sekolah dasar. Nah, kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim, dan pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai dan sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, pengangguran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu yang pertama adalah perencanaan semua kegiatan, pekerjaan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua adalah distribusi kegiatan akademik dan co-curricular, diantaranya anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Keempat adalah persiapan jadwal kegiatan. Kelima, penyediaan pegawai. Keenam, penyediaan peralatan dan furniture, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Nah, 7, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan. Ke-8, organisasi kegiatan co-curricular. Ke-8, organisasi kegiatan co-curricular. Ke-9, pemeliharaan catatan. Ke-10, pengawasan kelas secara reguler. 11, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir adalah promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan, guru, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih sekolah yang efektif itu? Nah, karakteristik sekolah dasar yang efektif dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah fasilitas sekolah dasar yang bersih dan teratur. Kedua, pegawai sekolah yang ramah dan pelayanan penukaran komunikasi yang efektif. Ketiga, pelayanan yang diberikan sekolah dasar di luar kelas. Dan keempat adalah program pengembangan sumber daya dan sukarela menyeluruh. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sekolah memberikan manfaat secara signifikan bagi siswa, yaitu yang pertama adalah prestasi akademis siswa yang meningkat, kedua sikap belajar siswa yang meningkat, ketiga tingkat drop out yang menurun, keempat keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat, dan yang terakhir perilaku yang meningkat dan kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik. Nah, sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif.
Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui, efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuannya tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini yaitu ditentukan baik secara internal dan eksternal. Oke, yang kelima adalah fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah selaku administrator bersama atau orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Nah, fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat Indonesia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, materi yang terakhir adalah penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima adalah menambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah teman-teman penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.